Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaikhul Firmansyah, NIM 19051204096. Di video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu routing dinamik. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Yang berikutnya, kelebihan routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Tiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengonfirmasinya, hanya router yang berkaitan. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya, kekurangan router dinamik. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar tiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susunan melacak permasalahan pada suatu topologis jaringan lingkungan besar. Yang terakhir, dari kekurangan routing dinamis adalah update ARP table dibagi ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik. Bila terjadi down bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RIP, Routing Informatics Protocol. Routing Informatik Protocol atau sering juga disebut IRP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan jaringan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknik mereka telah dianggap usang oleh teknik yang lebih maju seperti Open Shortcut Patch First dan protokol OSI RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IP versi 6 yang dikenal sebagai standar RIP yang diterbitkan dalam RFC 2080 pada tahun 1997. Yang berikutnya, cara kerja RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Kemudian jika router belum ada informasi, segera dimasukkan ke routing table. Jika router sudah ada, matic yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Router melalui jadwal gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirim update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Sedangkan karakteristik dari IRP, yang pertama Distance Vector Routing Protocol, yang kedua hop count sebagai metrik untuk memulihkan route, yang ketiga maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap
portable. Secara default routing update 30 detik sekali. Yang kelima, replay tidak mengirimkan subnet mask pada update. Yang terakhir, IP versi 2 mengirimkan subnet mask pada update 2. Cara kerja routing statik. Yang selanjutnya saya akan melakukan praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti yang sebelumnya, kita isi dulu IP address-nya, subnet mask, default gateway dari PC1. Kemudian kita close. Kita juga harus isi seperti biasa, PC2 nya juga sama. Oke, saya isi seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya ya, masih sama. Terus PC3 juga sama seperti itu. Oke. Oke, yang perlu kita tambahkan adalah IP-nya seperti ini ya. Saya sudah isi semuanya. Kita isi, kemudian kita close router 1. Oke, router 2 juga sama, kita juga harus mengisi IP-nya. Router 3 juga sama. Oke, kalau udah isi kita close. Kemudian kita coba juga untuk simulasikan. Dari PC1 ke PC2 kita coba. Kita coba harus ini. Oke, yang ke PC2, kembali lagi ke router 1, ke PC1. Oke, kita coba lagi dari PC1 ke PC3. Oke, dari router 2 ke router 1 dikembalikan ke PC1. Berhasil.
video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.